Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz tadi atas penjelasannya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada sesi berikutnya adalah pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Silakan kalau ada ibu-ibu yang ingin mau bertanya langsung dengan Ustaz, silakan menekan tombol raise hand atau yang mau lewat chat juga bisa. Alhamdulillah saat ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari salah satunya adalah Ibu Herawati, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana korelasinya hubungan orang dengan karyawan misalnya? Jadi mungkin tadi penjelasan ayat tentang masalah kondisi apa yang tadi yang pemimpin kepada bawahan atau yang kuat kepada yang lemah. Jadi bagaimana penerapannya kan dalam kondisi dunia pekerjaan gitu, Ustaz, sebagai seorang karyawan kepada karyawan mungkin. Iya betul. Ya. Jadi dalam banyak hadis seorang ketika menjadi owner istilahnya menjadi pimpinan sebuah perusahaan ya, itu jangan pernah mengira bahwa dirinya itu ya hebat istilahnya punya suatu kelebihan tertentu sehingga bisa menjadi pimpinan dari katakan 1000 karyawan yang kalau mau berbuat jahat gampang sekali ya katakan misalnya menunda gaji ya itu pasti karyawan sedih itu ya. Mau ngamuk ntar di PHK ya mau bersabar ya tapi dia butuh ya lemah sekali ya. Oleh karena itu Islam punya banyak penjelasan bahwa ketika seorang sayyid istilahnya ya seorang pimpinan seorang owner ya dan karyawannya distilahkan dengan al-ajir. Al-ajir. Kalau istilah kita apakah buruh, apakah karyawan, ya. Itu ketika selalu bisa berbuat baik kepadanya, punya juga fadilah yang luar biasa. Ya. Misalnya Rasulullah mengatakan, u'tul ajira qabla an yajiffa araquhu ya. Misalnya perbuatan baik kepada karyawan memberikan gajinya sebelum lelahnya hilang ya. Jadi pimpinan atau owner yang berakhlak tinggi ya. Jadi umumnya gajian itu tanggal 1 misalnya tanggal 28, 29 udah dikasih misalnya. Maka itu dalam syariat Islam, dalam nilai-nilai keimanan dalam Islam menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di hadis lain dikatakan orang yang sering berbuat baik kepada karyawannya ya. Jadi dia melihat karyawan itu bukan objek ya, tapi dia melihat karyawan itu memang sebagai manusia-manusia yang harus dimuliakan, dihormati ya. Maka di hadis lain di Riyadhus Shalihin bisa dijelaskan Allah akan menjadikan orang tersebut orang yang mustajabud dakwah. Orang yang doanya ya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam sebuah kisah yang agak panjang ya. Dan masih banyak lagi ya fadilah-fadilah keutamaan ya seorang pimpinan perusahaan yang selalu ingin berbuat baik. Dan alhamdulillah saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang seperti ini ya. Nyaris dia itu punya prinsip begini. Ini jadi hikmah yang luar biasa bagi saya ya. Nyaris bagi dia itu
andai kata saya cuma dapat laba sedikit, yang penting karyawan saya bahagia, itu bagi saya udah kebahagiaan tersendiri. Ya, ya, ya. Andai kata istilahnya ya. Andai kata saya cuma dapat sedikit, tapi karyawan saya semua tersenyum, anaknya tersenyum, istrinya tersenyum, itu sudah kebahagiaan bagi saya. Tapi biasanya owner pimpinan perusahaan yang seperti ini ya, walaupun dia punya semangat seperti itu, biasanya berlaku kebijakan Allah yang lain ya. Kebijakan Allah itu yang lain itu apa? Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ya. Ya. Biasanya orang seperti ini justru ya oleh Allah diberi kesuksesan, diberi kemudahan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ya, betapapun istilahnya dalam kondisi pandemi ini dia tetap berusaha, ayo seadanya, yang penting bisa makan, ya, tidak langsung menggunakan haknya pandemi PHK langsung, yang penting saya tetap enak, orang lain bodoh amat, ya, ya itulah penjelasannya dalam bab ini. Allahu a'lam. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Semoga dapat dipahami ya, Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan kembali ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Woro. Afwan, Ustaz mau bertanya, pernah mendengar kandungan isi hadis ke-36 bahwa Muslim itu hakikatnya adalah satu tubuh. Jadi jika tidak memberikan pertolongan kepada saudaranya, maka akan dihinakan di hari kiamat. Nah, bagaimana melihat fenomena sekarang ini yang mana banyak kezaliman terhadap saudara-saudara kita Muslim? Apa yang harus kita lakukan? Jazakallah atas jawabannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, dikatakan kul kullu ya'malu ala syakilati. Ya. Ini salah satu pemurahan Allah terhadap hambanya. Ya. Setiap orang berbuatlah sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Maka jika kita memang ya terhadap orang-orang beriman hampir di semua dunia Islam ya selalu ada yang sedang katakan tertindas, terdalimi, ya, bisanya cuma berdoa, insya Allah itu sudah dinilai oleh Allah bahwa kita orang yang punya iman, ya, punya iman ukhuwah namanya ya, punya iman ukhuwah, ya, punya iman kepedulian, tidak termasuk orang yang malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum, falastu minhum. Orang siapa yang tidak peduli dengan orang-orang beriman atau falaisa minni, dia tidak termasuk kelompokku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisanya cuma bisa mendoakan, ya. Orang-orang beriman sering mengatakan misalnya doa Allah mansuril mazlumin, ya. Ya. Fi jami'i biladil muslimin, ya. Ya Allah, tolonglah orang-orang teraniaya di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, ya. Ada doa yang mengatakan Allahumma fuqqal ma'surin, ya Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami yang dipenjara karena nggak salah, cuma karena menyampaikan kebenaran, ya. Ya. Itulah bisa disebut dengan adhaful iman yang bisa kita lakukan. Ya. Maka jika kita punya peluang untuk bisa lebih dari itu, ya usahakan. Ya. Ya, misalnya apa? Ya, orang punya ilmu, bagaimana bisa menjadi sebuah lembaga pengumpul dana, apa istilahnya NGO, ya. Dia bisa mengumpulkan dana dari kaum muslimin untuk membantu rakyat Palestina atau rakyat di Suriah, atau sekarang ini luar biasa juga di Yaman, ya,
jadi kelaparan yang luar biasa. Ya, ketika belum ada yang membantu, dia bingung gimana nih caranya berinfak. Ya. Ternyata alhamdulillah ada yang siap menjadi NGO untuk masyarakat Yaman, NGO untuk orang-orang yang sakit, ya. Luar biasa ya, orang-orang yang sakit bertahun-tahun nggak bisa berobat karena bagi dia berobat dengan biaya 2 juta itu suatu hal yang mustahil, saking lemahnya. Ya. Kita bisa tampil di sini, kita tinggal mempercayakan kepada NGO yang sudah banyak bermunculan dalam hal ini, ya, maka insya Allah bobot iman kita meningkat. Ya. Tidak lagi doa, tapi ada sudah dana yang bisa dikumpulkan. Dan tidak mustahil dana yang dikumpulkan dari 1 juta orang itu betul-betul menghidupi, ya, menghidupi yang di Palestina, menghidupi yang di Suriah, yang menghidupi yang di Irak, yang di seluruh negara-negara di mana kaum muslimin tertindas, ya, apakah di Rohingya dan lain sebagainya, ya. Seperti itulah, ya. Oleh karena itu, ya, kita kalau mengikuti dunia di berita-berita di Timur Tengah, ya, orang itu bisa miliaran, ya, semangatnya untuk membantu orang-orang yang tertindas itu. Ya. Berarti dia betul-betul, ya, tidak ingin sekedar istilahnya bantu doa, tapi istilahnya, ya, langsung menghidupkan, ya, orang-orang tertentu. Di Kuwait itu ada seorang yang 25 tahun kerjaannya cuma membantu orang-orang di pedalaman Afrika. Siapa itu namanya Smed apa ya? Baru almarhum beberapa pekan yang lalu, ya. Itu berhasil mengislamkan ribuan masyarakat di Afrika, ya. Salah 25.000, ya, masyarakat di Afrika, ya. Hanya dengan dananya sendiri dia berangkat ke Afrika, yang kurang makan dikasih makan, yang kesulitan air dibangunkan sumber mata air dan seterusnya. Artinya, ya, berusahalah, ya. Niat kita yang sungguh, insya Allah, yang serius, insya Allah Allah akan menggerakkan, ya, diri kita untuk bisa melakukan pembelaan yang lebih tinggi lagi. Ya. Karena itu tidak dengan bahasa, ya, gimana lagi, bisanya cuma doa udah titik. Tapi berpikir, ya, gimana ini supaya bisa lebih dari sekedar doa. Insya Allah di situ Allah akan tunjukkan kita melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membela saudara-saudara kita yang beriman. Ya. Ya, walaupun mungkin berproses, ya, saat ini juga kita merasakan begitu banyak orang-orang yang soleh, orang-orang beriman harus mendekam di penjara, ya, sementara kita jabatan nggak punya, ya, kita juga bukan lawyer istilahnya, ya, ya, cuma bisa sedih, ya, tapi akan menjadi tidak ada gunanya kesedihan itu, ya, keperihan itu kalau nggak, ya, diungkapkan dengan doa-doa kepada Allah. Ya. Ya Allah segera bebaskan, ya Allah lindungilah, ya Allah, ya, ya, lakukan sesuatu kepada orang-orang yang zalim terhadap orang-orang yang beriman. Baik, Allah a'lam. Masih bisa, Ustaz? Ya, masih bisa. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi mengenai yang berkaitan dengan ayat tadi terakhir yang dijelaskan sama Ustaz, itu ayat 26, bahwa itu perempuan keji akan bertemu dengan laki-laki yang keji juga. Demikian sebaliknya. Mungkin ada pertanyaannya berkaitan dengan ayat ini. Mungkin ada jika ditakdirkan misalnya ada seorang hamba yang belum sampai meninggalnya, belum sampai ketemu jodohnya misalnya, Ustaz, pasangannya, bagaimana menurut pendapat Ustaz, dan bagaimana nanti di di akhirat nanti orang seperti ini misalnya, gimana, Ustaz? Ya, ya, memang kondisi ini sebuah ujian, ya. Ya.
baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi jangan dikira perempuan saja, ya, laki-laki pun juga bisa mengalami seperti itu. Ya. Beberapa orang yang saya temui, ya, yang saya kenal, ya, itu ya lumayan ilmunya, kiai besar gitu ya, tapi dia sering mencoba gagal lagi sampai akhirnya akhir hayatnya ya dalam kondisi ya, belum menikah, ya. Nah, termasuk perempuan juga, ya. Ya. Dalam hal ini memang ada hadis yang mengatakan begini, siapa yang tidak menikah maka dia bukan golongan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Oleh karena itu, ya, pentingnya dalam hal ini siapapun, ya, selama masih Allah berikan kesempatan hidup, ya, maka jangan pernah memvonis diri. Memvonis diri itu artinya apa? Ya, wah saya sih sudah pasti ditakdirkan nggak bakal menikah, saya sudah pasti ditakdirkan nggak bakal dapat jodoh. Jangan pernah memvonis seperti itu. Teruslah optimis, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa suatu saat, ya, Allah, ya, pasti akan memberikan kepadanya jodoh, ya. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan ketika mengomentari ayat 87 dari surat As-Saffat, ya. Ayat As-Saffat 87 itu berbunyi begini, fama dhannukum bi rabbil alamin. Ya. Terjemahan bebasnya adalah, ya, dirimu tergantung optimismu kepada Allah. Ibnu Mas'ud sampai bersumpah, demi Allah tidaklah orang, ya, berprasangka baik kepada Allah, pasti Allah akan tolong. Ya, berprasangka baik, insya Allah tahun depan Allah menakdirkan jodoh saya, ya. Insya Allah di situ akan ada pertolongan. Ternyata kenyataannya belum, berprasangka baik lagi, insya Allah tahun depan, insya Allah tahun depan. Ya. Itulah yang disebut dengan fama dhannukum bi rabbil alamin, dengan cara yang baik. Jadi tidak pernah mengatakan, wah saya ini sudah ditakdirkan oleh Allah begini, begitu, begini, ya. Termasuk yang diuji oleh Allah belum punya keturunan misalnya, sama, ya. Laksanakan ayat ini dengan baik. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Ya. Istilahnya Allah tuh malu sudah di baik sangkain dengan negatif, dengan positif A, positif B, positif C dan seterusnya, ya. Ya, kok tidak direalisasikan. Sehingga saat ayat ini sudah dilaksanakan dengan baik, ya, tapi kemudian, ya, keburu ajal menjemputnya, maka otomatis manusia itu tetap mulia di sisi Allah, ya. Tetap mulia di sisi Allah, ya. Memang Allah belum takdirkan sampai akhir hayatnya belum punya pasangan, tapi bukannya dia nggak mau, dia sudah berdoa, dia sudah berhusnudzon kepada Allah, dia sudah berusaha yang lain, dan nggak berhasil, itu bukan kemauan dia, ya. Dan di saat itulah dia berhak mengatakan memang takdir saya begini, ya, karena hidupnya sudah berakhir. Maka pasti Allah punya penilaian yang lain, ya. Atau secara umum, ya, apa yang belum Allah berikan di dunia itu pasti Allah akan berikan lebih baik lagi di akhiratnya. Itulah yang dimaksud dengan yauma idzi di ayat 25 tadi, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pasti Allah akan memberikan,
sesuatu yang lebih baik lagi, ya. Ya, seperti yang diungkapkan dalam hadis berdoa, ya. Tidaklah kamu berdoa kecuali yang pertama, ya, Allah mengabulkan doamu. Ya. Bisa jadi Allah mengkonversi dalam bentuk lain. Doamu nggak dikasih, tapi Allah kasih kamu selamat dari bala. Yang ketiga, nggak dikasih, mungkin bala mungkin terjadi, tapi Allah ingin mengumpulkan, ya, doa-doa hambanya itu untuk diberikan di akhirat. Ya. Jadi lebih besar lagi yang akan diterima dari Allah karena Allah tidak realisasikan ketika di dunia. Itu salah satu hadis tentang, ya, kebijakan Allah terhadap hamba-hambanya yang sudah berusaha berdoa untuk apa saja, ya. Yang berdoa berusaha untuk kaya, yang berdoa berusaha untuk dapat keturunan, ya, karena belum ada keturunan. Berdoa berusaha untuk hafal Quran 30 juz, ya. Ternyata sampai akhir hayat nggak hafal-hafal juga misalnya. Pasti Allah punya kebijakan yang lebih baik, yang sangat menguntungkan manusia itu nanti di akhirat, insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana? Apakah masih bisa atau sudah gitu? Ya, kalau misalnya boleh satu lagi. Kenapa, boleh Ustaz? satu lagi. Boleh satu lagi, Ustaz. Baik. Mungkin apakah hari ini tidak ada yang bertanya langsung sama Ustaz? Ini masih diberi kesempatan. Kalau nggak ada, mungkin saya bacakannya. Ada satu lagi pertanyaan dari Bu Yanti Sekadi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagi orang yang sudah memaafkan seseorang yang menyakitinya, namun belum sanggup untuk melanjutkan interaksi sehingga memilih untuk menghindar, apakah ini artinya belum memaafkan? Ini apa bedanya ya'fu dan yasfah? Gitu. Silakan, Ustaz. Ya, berarti dia baru sampai ya'fu yasfahu saja, ya. Kan memaafkan itu ada ya'fu, yasfahu, yaghfiru, ya. Berarti dia baru dua saja. Ya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tentu kalau dia tahu fadilahnya, ya berarti dia hanya rugi saja, ya. Rugi tidak mendapatkan balasan yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, walaupun dalam hal ini ya sering sering menjadi satu pertanyaan, bagaimana dengan sikap Rasulullah, ya. Rasulullah itu, ya, sekilas wallahu a'lam, ya, sekilas seperti orang yang belum bisa memaafkan seutuhnya kepada Wahsy, ya. Anda tahu Wahsy, ya, seorang budak yang di perang Uhud disuruh membunuh Hamzah dan kalau bisa merdeka. Maka dia berhasil dan kemudian Wahsy-nya dimerdekakan. Tapi setelah itu Wahsy itu masuk Islam, ya. Ya. Tapi akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat lain, tolong kalau ada Wahsy jangan ada di depan mata saya. Jadi Rasulullah nggak bisa melihat wajah Wahsy. Tapi Wahsy-nya pun sangat memaklumi, ya udah nggak apa-apalah, ya. Rasulullah nggak siap bertemu dengan saya, ya. Tapi saya harus punya karya yang seimbang, ya. Kata Wahsy, saya akan berusaha sebelum Islam saya membunuh orang terbaik, nanti saya akan berusaha membunuh orang terjelek, ya. Maka itu dilakukan dengan membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu yang membunuh Wahsy, ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
wallahu alam, tentu saya tidak tega untuk memahami bahwa Rasulullah tidak bisa memaafkan Wahsy seutuhnya. Menurut saya sih tetap Rasulullah itu ada ya. Jangankan sekelas Rasulullah, sekelas kita aja banyak yang bisa kok ya. Memaafkan itu seutuhnya ya. Tetap kita katakan bisa berinteraksi dengan orang itu dan lain sebagainya ya. Tapi yang saya lihat dari nas hadis itu, ketika Rasulullah mengatakan saya tidak bisa melihat wajah Wahsy ya, itu bukan karena kebenciannya kepada Wahsy ya, tapi karena Rasulullah tidak ingin gara-gara melihat wajah Wahsy terkenang kembali bagaimana pamannya Hamzah itu terbunuh dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Habis dibunuh, habis dibelek ya, bagian dalamnya diambil, ya, sebagian digigit, dikunyah, ya, dan seterusnya. Ya. Sampai Rasulullah sampai nggak kuat, sampai mengatakan akan saya bunuh dari mereka 70 orang untuk membalas satu pamannya Hamzah. Dan akhirnya diingatkan oleh Allah, nggak boleh begitu. Kalau mau balas satu orang juga. Ya. Tapi kalau kamu mau maafkan itu lebih baik. Akhirnya Rasul pun memaafkan. Ya sudah, saya tidak akan membalas. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan kepada Wahsy-nya, tapi kepada Hamzahnya. Ya, begitulah ya. Mungkin juga kita bisa seperti itu. Mungkin belum bisa berinteraksinya ya. Tapi karena mungkin kalau melihat wajahnya jadi kesel lagi misalnya ya. Tapi bisa aja misalnya ya walaupun memang nggak bisa berinteraksi, kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah nggak ada apa-apa, mungkin tetap kirim salam buat si fulan ya, walaupun kita tahu dia pernah menyakiti ya, ataupun tetap mendoakan orang yang dimana kita belum bisa bertemu dengannya karena kejahatannya ya, agar Allah tetap bisa menilai kita, memberi maaf yang seutuhnya ya. Ya'fu itu, afa itu kan artinya menghapus ya. Jadi ya, kita berharap ya menjadi orang yang ketika disakiti oleh orang ya, kita telah bisa menghapus kesalahan orang itu ya. Artinya kita harus bisa menganggap orang ini betul-betul seperti nggak berbuat kesalahan bagi kita. Seperti Allah maafkan kita juga ada wa'fu juga kan. Kita mengatakan wa'fu anna waghfir lana. Yasfahu ya. Setelah dimaafkan kita tidak ingin betul-betul tidak ingin membalas ya. Tidak ingin membalas kejahatannya. Yasfahu ya. Yaghfiru, kita memaafkan dan tetap berbuat baik ya. Berbuat baik, kita bisa berinteraksi dengan dia, kita masih bisa menolong dia kalau dia butuh pertolongan. Kita nggak ada istilah enak aja ya, dulu aja dia berbuat ini sekarang minta tolong. Nah, kita nggak ada begitu. Kalau butuh pertolongan, walaupun dia dulu pernah menyakiti, kita tolong. Wah, itu berarti pemaafan yang seutuhnya ya, sesuai dengan permintaan kita kepada Allah. Kita sering mengatakan wa'fu anna waghfir lana. Ya. Begitu insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair atas semua jawaban-jawaban Ustaz. Mungkin ada yang bisa dipetik hari ini adalah kuatnya hari ini adalah jangan kapok beramal soleh apapun yang terjadi. Kemudian selanjutnya tips untuk bagaimana memaafkan itu adalah lihatlah bagaimana sifat Allah. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Maha Luas rahmat dan kasih sayangnya. Bahwa Allah tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita. Kemudian Allah tidak pernah
membalas kebaikan, keburukan dan keburukan juga. Tapi Allah selalu berbuat baik kepada kita meskipun kita terus bermaksiat kepada Allah. Jadi mungkin ini tips bagaimana supaya kita lebih lapang memaafkan. Allah aja begitu, daripada sementara kenapa kita tidak. Selanjutnya dirimu tergantung kepada optimismu atau husnudzonmu kepada Allah. Ya mungkin demikian sedikit dari kesimpulan dari kajian kita hari ini. Selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita. Kepada Ustadz mohon ditutup dengan doa. Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wal najata min nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Allahumma shfina washfi mardana al-muslimin anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa yawm al-qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al-jannati dalila wa rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina wa dawa'a asqamina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz ya atas sudah membersamai kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah ilmunya Ustaz. Amin ya Allah. Amin. Ya Ustaz. Ustaz kalau mau. Ya mohon izin ya. Iya Ustaz.